teman-teman, nama saya Destia Sutarus. Saya sudah menghafalkan hafalan yang kakak berikan. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seseorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang yang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. Terima kasih. 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Shalom Kak, nama saya. Salam Kak, selamat hari Minggu. Nama saya Jeremy Gisep Noah. Saya akan membacakan ayat hafalan dari 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah laku dan kesucianmu. Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. Shalom, kali ini saya akan menghafalkan ayat hafalan saya yang tertulis dari Timotius 1 pasal 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat 12. Janganlah seseorang pun menganggap engkau rendah hati karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam
dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Amin. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percayalah dengan perkataanmu dalam kesetiaan dan dalam kesucian. 1 Matius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Terima kasih. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dan perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat video adik-adik yang mengerjakan PR minggu lalu. Nah, sekarang kita mau mulai kebaktian kita. Kita mau angkat satu pujian, judulnya Senang jadi anak-anak Tuhan. Ayo Bang. Adik-adik pergerakan ya. Hatiku
Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin.
Shalom adik-adik. Sekarang sudah waktunya kita baca firman. Tadi sudah bernyanyi bersama. Sekarang adik-adik kelas kecil, kelas Sola Gracia dan Sola Scriptura, kita mau memulai firman. Adik-adik sudah siap Alkitabnya? Kalau belum, siapin dulu Alkitabnya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Adik-adik sikap berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau kembali mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah sekolah minggu online HKI Kalisari. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami bisa mendengarkan firman dengan baik dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Jauhkanlah kami dari segala macam godaan dan cobaan, supaya kami bisa fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita sudah mau mendengarkan firman. Sudah siap mendengarkan firman? Sudah ya? Oke, tema kita minggu ini adalah orang Samaria yang baik hati. Nah, tapi kakak mau tanya, adik-adik di rumah siapa di sini yang suka menolong sesama? Ayo. Baik itu menolong teman, teman di sekolah, teman di gereja, teman di rumah, orang tua, mama, papa, opung, kakak atau adik, siapapun. Siapa ayo yang pernah menolong orang? Pasti di sini kita pernah menolong siapa saja ya. Contohnya misalnya mama mau minta tolong beliin garam di warung, adik-adik dengan senang hati membantu. Berarti adik-adik sudah menjadi anak Tuhan yang suka menolong. Nah, firman kita hari ini diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, kakak akan menceritakan inti dari ceritanya ya. Jadi, firman kita bercerita tentang orang Samaria yang baik hati. Siapa sih kak orang Samaria itu? Kenapa? Emang dia baiknya gimana? Kenapa dia terkenal di Alkitab sebagai orang yang suka berbuat baik? Oke, kakak akan menceritakannya. Kita siap bercerita, kakak siap bercerita, adik-adik siap mendengarkan. Duduknya yang manis. Sekarang kakak mau bercerita, adik-adik harus mendengarkan baik-baik ya. Karena akan ada tugas di akhir firman. Jadi begini ceritanya adik-adik. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki yang akan melakukan perjalanan ke kota Yeriko. Jadi contohnya tuh kota Yeriko tuh di mana sih? Misalnya dari Kalisari ke Bogor, lumayan jauh ya. Nah, orang tersebut mau melakukan perjalanan ke kota Yeriko. Tentunya dia membawa perbekalan ya. Dia membawa uang, membawa makanan, membawa minuman supaya di tengah jalan dia tidak kesusahan atau tidak kelaparan atau bisa membeli sesuatu. Ya udah nih, jalan dia. Tapi orang zaman dulu tuh kalau mau melakukan perjalanan jauh nggak pakai motor ya, belum ada motor, nggak kayak sekarang, nggak ada mobil juga, nggak punya kendaraan pokoknya. Biasanya orang zaman dulu melakukan perjalanan dengan menggunakan keledai, jadi menunggangi keledai sejenis kuda yang lebih kecil. Ya udah nih, si laki-laki ini dia mau pergi ke kota Yeriko. Lagi jalan, lagi mengendarai keledai, tiba-tiba di tengah jalan ada sekelompok penyamun. Adik-adik tahu nggak penyamun itu apa? Penyamun itu kayak perampok, pencuri. Takut ya. Tiba-tiba si laki-laki ini dihadang oleh penyamun. Dan ternyata dia merampok semua harta bendanya si laki-laki ini. Uangnya diambil, makanannya diambil, minumannya diambil, keledainya dibawa, bahkan bajunya diambil adik-adik. Kasihan banget ya dia ya. Orang mau pergi ke kota Yeriko, belum nyampe ke kota Yeriko udah dirampok. Udah gitu adik-adik, bukan hanya dirampok dia, tapi dia juga dipukulin. Kasihan dia, berdarah-darah semua badannya adik-adik. Dia udah diambil duitnya, diambil makanannya, udah gitu digebukin. Kalau adik-adik jadi dia gimana? Pasti nangis ya, mama tolong aku. Ya udah nih, sama aja nih kayak laki-laki yang ini. Dia udah dirampok, udah dipukulin,
akhirnya dia ditinggalkan di pinggir jalan. Udah mau meninggal dia adik-adik. Laki-laki ini cuma bisa berharap ada yang menolong dia supaya dia bisa selamat hidupnya. Udah nih, setelah menunggu sekian lama untuk diselamatkan orang, tiba-tiba ada yang lewat dari jauh, tuk 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 tuk, ada yang jalan. Nah, si laki-laki yang dirampok ini pasti sangat senang dong. Puji Tuhan, ada yang lewat, semoga orang itu mau menolong aku. Nah, yang lewat ini seorang imam. Tapi imam itu bukannya menolong, dia malah kayak, loh, ada yang kerampokan tuh. Aku nggak kenal, biarin Imam itu nggak menolong adik-adik. Dia lewat aja ya udah, karena merasa tidak kenal. Ya nggak tahu bodoh amat katanya. Aku nggak kenal. Laki-laki yang dirampok itu sedihnya bukan main adik-adik. Aduh gimana ini, nggak ada yang mau nolong aku. Akhirnya dia kembali berharapkan ada yang lewat. Lalu lewatlah satu lagi dari jauh, tuk 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 tuk. Siapa tuh? Ya Tuhan, semoga orang itu mau menolong aku. Lewatlah seorang Lewi, orang Lewi lewat. Dia ngelihat juga tuh laki-laki yang kerampokan sama dipukulin tadi. Tapi laki-laki si orang Lewi ini nggak mau nolong adik-adik. Lah, ada yang kerampokan. Aduh, aku nggak mau kesusahan, nanti nggak mau ribet, nolongin dia ribet katanya. Yah, nggak jadi ditolong. Si orang yang dirampok ini, laki-laki yang dirampok sudah pasrah. Sepertinya aku akan mati di sini. Tidak ada yang mau menolongku. Kasihan ya adik-adik. Tapi tiba-tiba dari jauh datanglah orang Samaria. Orang Samaria datang dari jauh. Si orang yang kerampokan ini sudah pasrah. Jangan-jangan orang ini tidak mau menolongku. Sudahlah katanya. Tapi ternyata orang Samaria ini mau menolong adik-adik. Padahal dia nggak kenal siapa saudaranya bukan, temannya bukan, keluarganya bukan. Tapi orang Samaria ini melihat, ya ampun, ada yang kerampokan, ada yang dipukulin, dia bahkan sampai dipukulin. Baiklah, aku akan menolong dia. Akhirnya si orang yang dirampok ini ditolong sama orang Samaria ini. Meskipun orang Samarianya ini nggak kenal sama yang dirampok. Si orang yang kerampokan ini dinaikin ke atas keledainya si orang Samaria. Dipakein baju, udah gitu diobatin luka-lukanya, dibersihin luka-lukanya. Bahkan si orang yang kerampokan ini, yang udah sakit ini, yang udah mau meninggal, dibawa ke tempat penginapan adik-adik, dibayarin penginapannya. Supaya dibilang sama orang penginapan, nih, saya kasih uang, tolong rawat ya orang yang kesakitan ini sampai sembuh. Tolong rawat dia sampai sembuh. Dikasih uang sama orang Samaria ini. Akhirnya orang yang kerampokan tadi bisa sembuh dan melanjutkan hidupnya. Dan tentunya orang itu sangat mengucap syukur ya, karena orang Samaria ini mau menolong dia walaupun dia tidak kenal. Nah adik-adik, apa yang kita ambil dari cerita tadi? Ayo. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan tidak boleh pilih-pilih dalam menolong siapapun dia. Jika orang itu butuh pertolongan dan adik-adik bisa menolongnya, kita harus segera menolong orang tersebut supaya orang tersebut bisa melanjutkan hidupnya dan bisa mengingat kebaikan kita. Dan dengan pertolongan yang kita berikan kepada teman-teman kita bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan pasti senang nih. Wah, baik sekali nih misalnya nih. Wah, baik sekali si Agnes mau menolong temannya. Baik sekali si Abigail mau menolong temannya dia. Aku akan lebih sayang lagi sama dia. Aku akan memberikan banyak berkat sama dia. Pasti Tuhan akan senang seperti itu. Adik-adik sebagai anak Tuhan, kalau misalnya nih lagi jalan contohnya, terus tiba-tiba di pinggir jalan ngeliat nih ada anak sepantaran adik-adik, teman adik-adik tidak kenal sebenarnya. Tapi dia habis jatuh nih, nyungsep di got, berdarah-darah kakinya. Nah, adik-adik bantuin dia nggak? Adik-adik harus seperti orang Samaria, meskipun tidak kenal, minimal adik-adik harus membantu dia pulang kembali ke rumahnya, supaya dia bisa selamat dan tidak semakin terluka.
Nah, dengan kita menolong orang, suatu saat pada saat kita nanti butuh pertolongan, pasti Tuhan akan menolong kita lewat orang lain. Dengan kita menolong orang, Tuhan pasti akan membalaskan kebaikan kita dengan cara kita pasti ditolong oleh orang lain lagi. Nah, adik-adik, selesai juga firman kita hari ini dengan tema orang Samaria yang baik hati. Kita juga, tadi kakak akan mengulangi ya, kita harus seperti orang Samaria yang baik hati, walaupun kita tidak kenal orang-orang yang di sekitar kita, tapi kalau orang tersebut butuh pertolongan, kita tidak boleh pilih-pilih, tidak boleh cuek, tidak boleh sombong. Kalau kita bisa memberikan pertolongan, kenapa tidak? Tuhan pasti akan senang dengan perbuatan kita, dan kita pasti akan mendapatkan berkat berlimpah dengan menolong orang. Oke adik-adik? Nah, tugas hari ini adalah adik-adik harus menghafal ayat hafalan dan kata-kata motivasi. Tugasnya dibagi dua. Untuk kelas 1 dan 2, adik-adik harus menghafal ayat yang tertulis dalam Roma 12 ayat 9. Adik-adik kelas 1 dan 2 menghafal Roma 12 ayat 9 sambil menggunakan gerakan ya. Pokoknya dengan semangat, dengan sukacita menyebutkan ayat-ayatnya, dan juga menggunakan gerakan lebih baik lagi. Nah, untuk adik-adik balita yang belum bisa baca dan belum bisa menghafal, adik-adik coba ucapkan dengan lantang kalimat berikut ini. Aku mau menjadi anak Tuhan yang suka menolong. Oke, kakak ulangi ya. Aku mau menjadi anak Tuhan yang suka menolong. Itu untuk adik-adik balita. Nah, adik-adik balita tadi bisa dibantu oleh mama, papa, atau kakak di rumah ya. Pokoknya ucapkan dengan lantang. Adik-adik harus ingat kata-kata tersebut supaya sampai kapanpun kita bisa menjadi anak Tuhan yang mau tolong menolong, yang mau menolong sesama kita, sehingga Tuhan pun menjadi senang melihat kita dari kerajaan surga. Wah, adik-adiknya pada baik ya, baik sekali nih anak sekolah minggu HKI Kalisari, mau mendengarkan firman dan mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, kita mau mengakhiri firman kita hari ini. Semoga adik-adik bisa menjadi mengerti untuk firman-Nya, bisa adik-adik ingat terus, bisa adik-adik bawa dalam kehidupan adik-adik, dan adik-adik bisa menunjukkannya kepada orang-orang di luar sana bahwa anak Tuhan semuanya hebat, anak Tuhan semuanya baik-baik, dan menjadi garam dan terang dunia dimanapun adik-adik berada. Kita mau doa penutup, kita mau mengucap syukur untuk Tuhan karena kita bisa mengakhiri ibadah ini, mengakhiri firman kita hari ini. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Ayo, sikap berdoa yang baik sambil kita bernyanyi ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami sudah mendengarkan dan juga mengerti untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus mau menjadi seperti orang Samaria yang baik hati, yang mau menolong sesama kami meskipun kami tidak mengenalnya Tuhan Yesus. Izinkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu mau tolong menolong dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Dan biarlah Engkau selalu memberkati kami lewat perbuatan kami, lewat sikap kami Tuhan Yesus, supaya kami bisa menjadi garam dan terang dunia dimanapun kami berada, bisa menjadi contoh yang baik buat teman-teman kami, bisa juga kami membanggakan orang tua dan pastinya membanggakan Engkau ya Tuhan Yesus. Ampunilah Tuhan Yesus jika selama firman tadi kami tidak fokus, kami masih suka bermain Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau mau mengampuni kami supaya kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang layak menerima berkat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Sampai jumpa minggu depan. Oke adik-adik, kakak mau tanya tema hari ini dulu nih. Tema hari ini apa ya? Temanya adalah orang Samaria yang baik hati. Iya, temanya adalah orang Samaria yang baik hati. Nah, dari yang tadi kita sudah dapat dari firman Tuhan, kita dapat menyimpulkan bahwa dari manapun kita berasal, entah itu dari HKBP, dari GKI, dari gereja lain pokoknya, atau dari agama lain, ataupun bahkan dari suku-suku lain yang bukan sesama dengan kita tetap harus menolong sesama kita yang sedang kesulitan. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi lagu Ku Tak Pandang Dari Gereja Mana. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami Tuhan, lindungi orang tua kami, kakak guru sekolah minggu, dan kami berikan orang tua dan kakak guru sekolah minggu rezeki yang banyak Tuhan. Lindungi kami semua dan jauhkan kami dari corona, berikan kesehatan kepada kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa kami, dan nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Oke adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh menyiapkan persembahannya. Nanti persembahan adik-adik berikan kepada orang tua. Nah, persembahan boleh ditransfer ke rekening gereja atau diberikan langsung kepada gereja dan diinfokan bahwa itu adalah persembahan adik-adik. Oke adik-adik, sekarang kita menyanyikan satu lagu, Yesus Menginginkan Damai.